Mungkin saya mau mengawali dulu ya teman-teman ya seperti biasa. Salam kenal buat Mbak Iva dan juga Kang Ilman. Saya Rivo Palevi, mewakili teman-teman dari Ruang Belajar Warga Plus 62. Kita sudah sekitar 3 bulan lebih mendirikan Ruang Belajar, di mana di masa pandemi ini kita butuh sekali kelas-kelas yang kita laksanakan gratis dan kita laksanakan setiap pekan. Anggotanya sekitar 170 orang di grup WhatsApp, namun setiap pekannya biasanya hanya diikuti sekitar 50-60 orang per kelas, per pekan. Nah, teman-teman ini hebatnya adalah mereka yang secara sukarela bergabung di Ruang Belajar, terdiri dari teman-teman yang tersebar di seluruh Indonesia, ada 20 provinsi yang kami data di sini. Setiap pekannya juga ada sekitar 5 orang anggota baru yang kemudian masuk ke grup WhatsApp untuk ikut di kelas-kelas berikutnya. Jadi memang kelas ini kami bentuk untuk bisa mengisi waktu di masa pandemi, terutama di weekend, supaya weekend kita juga semakin bermanfaat. Dan tema-tema yang kita pilih adalah seputar jurnalisme, pendidikan, dan juga literasi. Karena teman-teman di sini memang mereka-mereka yang juga punya minat yang besar dalam dunia jurnalistik, broadcast, komunikasi, kemudian pendidikan, dan juga literasi. Jadi terima kasih kepada Mbak Iva dan juga Kang Ilman yang sudah bergabung malam hari ini menjadi narasumber, menyediakan waktunya. Semoga teman-teman nanti bisa interaktif, tanya-jawab, bisa isi di kolom chat, nanti silakan moderator memberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Sekian dari saya mewakili Ruang Belajar Warga Plus 62, silakan dimulai untuk MC dan moderator. Oke, makasih Bang Rivo. Yap, selamat malam semuanya. Selamat datang di Ruang Belajar Warga 62. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Kak Sari nggak open cam tuh. Oh, cam yang satu. Malam. Ya, malam ini kita akan berdiskusi mengenai public speaking dalam dunia sulis suara, dalam hal ini menjadi dubber, narator, dan voice over. Diskusi kita pada malam hari ini adalah diskusi yang ke-14. Dengan pemateri kita ada Kang Rahmat Ilmanto yang merupakan dubber dari Tahu Nggak Sih Trans 7 dan juga Mbak Iva Syadrina. Namun sebelum itu saya akan membacakan dulu rundown diskusi kita pada malam hari ini. Seperti diskusi kepada moderator. Selanjutnya, kita akan memandu jalannya diskusi kita dengan pembacaan biodata dari kedua pemateri kita nanti. Kemudian kedua pemateri kita akan sharing kepada kita. Terus ada diskusi tanya jawab, kemudian closing statement dari pemateri dan pembacaan poin-poin diskusi dari moderator, serta mengisi feedback at Google Form, foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Ya, malam ini kita di kita akan dipimpin oleh moderator kita. Ya, dia panggilan akrabnya adalah Putra, asal daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan, usia 20 tahun sebagai mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prestasi yang dia raih adalah dia adalah mahasiswa berprestasi dan teladan di UIN Alauddin Makassar. Dia adalah seorang Master of Ceremony atau MC, wartawan kampus UIN Alauddin Makassar, dalam hal ini penyiar radio 107,1 siar FM, dan biasa mengisi ceramah dan khutbah Jumat. Hobinya yaitu berenang, menyanyi, fotografi, traveling, fashion, badminton, dan sepak takraw atau takraw ball. Organisasi yang dia geluti adalah yang pertama adalah iBrand yang berfokus di bidang public speaking. Kemudian LDF itu apa sih? LDF itu Lembaga Dakwah Fakultas. Oh ya, Lembaga Dakwah Fakultas ya. Iya. Di Universitas Alauddin Makassar.
Kemudian dia adalah duta kampus ASRI UIN Alauddin Makassar. Kemudian kalau misalnya ada job-job MC event, tolong kontak aku ya. Karena sementara saya lagi cari-cari kerja ini. Siap. Japri aja. Yap. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya persilakan adik kita Muklas Nur Ati Putra untuk membawakan diskusi kita pada malam hari ini. Silahkan. Ya. Yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi diskusi dengan tema public speaking dalam dunia sulih suara, menjadi dubber, narator, dan voice over. Nah, setelah penyampaian kedua pemateri kita nanti akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingin menyapa kedua pemateri kita pada malam hari ini. Halo Kak Rahmat Ilmanto dan Kak Fatima Nursadrina. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana? Dengar Kak? Dengar ya? Okay. Baik. Dengar Kak. Okay. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar Rubel Warga Plus 62. Dan juga selamat malam dan selamat datang kepada teman-teman diskusi kita yang baru hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemateri dan juga teman-teman acara diskusi kita pada malam hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya saya akan membacakan CV dari kedua pemateri kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Mas Rahmat Ilmanto, kelahiran Jakarta, status menikah, jumlah anak 2 orang, jumlah istri baru 1. Kemudian profesi yang dijalani sekarang yaitu seorang voice over talent program, tahu gak sih Trans 7, dubber film dan iklan, voice announcer, promo TV, singer, content creator, dan juga sebagai seorang editor. Kemudian pemateri kita yang kedua ada Mbak Fatima Nursadrina, panggilan Mbak Iva. Halo Mbak Iva. Kelahiran Bandung 18 Februari 91. Kemudian beliau ini mulai menekuni voice over dan dubbing pada bulan Mei kemarin. Bener ya Mbak? Ya, betul. Betul. Kemudian karya selama ini alhamdulillah pernah mengisi iklan brand Softex, company profile seperti travel umroh. Softex ya. Oh ya, sorry. Kemudian seperti travel umroh dan juga konten YouTube. Untuk dubbing sendiri masih berkreasi untuk membuat karya-karya parodi dub yang sudah ditonton jutaan viewer dalam waktu beberapa hari. Baiklah, untuk waktu saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Kak Ilman. Kepadanya kami persilahkan. Terdengar suara saya? Terdengar Mas? Oke. Lebih akrabnya panggil Mas atau Kakak saja? Apa aja bebas. Bebas aja. Iya. Gimana? Mas. Udah? Oke. Iya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. perkenalkan, nama saya Rahmat Ilmanto. Tapi di kalangan dubber, orang nggak tahu mau memanggil saya dengan nama Hilman. Kenapa ada orang pada manggil itu? Jadi ada sejarahnya dulu. Dulu tuh waktu sempat, ya udah lama juga ya, sempat main
main sinetron lah ceritanya gitu. Terus katanya namanya siapa gitu kan. Terus saya sebutkan nama asli saya kan. Kayaknya namanya kurang menjual kalau untuk di titling gitu kan. Ya udah akhirnya digantilah Hilman gitu kan sama produser saya. Benar-benar. Ya sudah, ya akhirnya mereka memanggil saya dengan itu. Oke, untuk perkenalannya tadi mungkin sudah disebutkan ya sama Mas moderator ya. Ya saya seorang dubber, ya dubber film, iklan dan sebagainya. Terus saya memulai karir itu sejak tahun 96. Mungkin masih Wah, ini kali ya. Udah pada lahir belum? belum lahir. Belum lahir ya. Ya, dari Belum tahun 96. lahir, Mas. Oh, belum lahir ya. Oke. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang ya Mas alhamdulillah masih berprofesi sebagai dubber. Terus apa lagi ya? Saya mesti kira-kira apa lagi nih? Udah perkenalannya itu. Terus ya Voice over. ya pokoknya saya saya mungkin menjelaskan dulu aja kali ya. Apa sih bedanya dubber dan voice over ya? Oke, kalau bisa mungkin ini pengetahuan saya aja. Kalau voice dubber itu halo? Halo? Iya. Ngaran, Mas. Iya. Kalau dubber itu adalah ya kalau di bahasa sorry. Putus Mas suaranya. Ya. Sudah bagus, Mas. Sudah ya? Oke. Kalau dubber itu Iya. atau dalam bahasa Indonesia kan sulis suara ya, pesulis suara. Itu adalah seseorang yang istilahnya menyulih suarakan karakter orang lain ya. Contohnya misalkan film-film asing yang disulis suarakan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, artinya di situ kami sebagai dubber itu memerankan atau menghidupkan karakter yang sudah ada gitu kan. Jadi artinya bisa bilang plagiat atau apapun istilahnya kita hanya menyulisuarakan karakter yang sudah ada ya. Memang ada juga dubber yang misalkan untuk animasi baru ya, misalkan kayak animasi Indonesia. Itu memang itu misalnya saya namanya Darmawan. Itu tokonya gendut dan aslinya pun gendut gitu. Dan kebetulan suaranya memang cocok. Suaranya memang cocok untuk ngisi karakter tersebut yang memang belum ada suaranya gitu kan. Nah, itu kalau Betul. dubbing ya, dubber atau dubbing. Nah, kalau voice over bedanya adalah si sosok voice over ini dia mengisi suatu program itu berdasarkan program yang ada. Misalkan itu suaranya mewakili program yang ada. Contohnya misalkan ya nggak usah jauh-jauh ya, saya sendiri. Saya waktu itu dipilih oleh tim, tahu nggak sih? Karena memang katanya ya suara saya mewakili untuk program tersebut. Ya untuk mungkin kalangan remaja gitu kan. Nah itu jadi dan kita mengisinya itu pun apa ya istilahnya berdasarkan naskah yang ada itu ya tergantung kita yang memainkan. Jadi kita tidak menjadi orang lain, tapi kita menjadi diri sendiri dan menghidupkan program tersebut. Gitu kurang lebih. Benar-benar. Halo? Iya, halo. Halo. Iya, sudah? Halo. Udah jelas ya? Mungkin ya dubber itu Jelas. apa, voice over itu apa gitu ya. Kayaknya itu aja sih. Jelas. Lanjut aja. Lanjut. Oke. Iya, silakan. Ya itu sih paling ya kalau jadi memang ada perbedaan antara dubber dengan voice over. Nah, voice over itu meliputi misalkan voice over program, voice over iklan ataupun apa ya kayak misalkan kayak orang yang ngomong-ngomong di mall itu termasuk juga voice over gitu kan.
Nah, kenapa disebut voice over? Karena ya kita ketika atau berbicara dengan orang lain. Sementara ini di sini kita menyampaikan pesan kepada penonton dengan suara yang tone yang agak tinggi lah sedikit ya. Makanya dinamakan voice over. Nah, kalau dubbing sendiri yaitu ya kita menjadi orang lain, kita menjadi karakter yang ditentukan. Misalkan tokoh jagoan di situ ya yang dikasih ke kita ya, kita menjadi tokoh tersebut, kita menjadi orang lain. Dan gimana caranya kita bisa paling tidak sama dengan karakter yang sudah ada gitu kan. Hanya bahasa saja yang berbeda. Misalkan ya dialog dia sedang marah, dialog dia sedang sedih, atau dialog dia sedang gembira, ya kita ikut dia gitu kan, ikut dia. Kita hanya mengikuti karakter yang sudah ada aja gitu. Oh, bener-bener. Baru tahu. Oh gitu ya. Oke. Udah ya, kayaknya segitu deh baru. Itu Mas. Apalagi ya? Kenapa? Berarti voice over-nya berbeda-beda ya, tergantung ada kan tadi ada yang bilang ada iklan, ada dari segi program. Iya betul. Iya. Jadi meliputi berbagai macam lah, kayak termasuk ya iklan TV, iklan radio, sandiwara radio, itu bisa disebut ya voice over lah ya. Nah bedanya dubbing itu ya, kalau dubbing jadi orang lain, sementara kalau voice over itu kita menjadi diri kita sendiri, tapi ya tetap sesuai dengan karakter yang mereka mau gitu kan. Ya kayak misalkan ya ini program ini untuk kalangan, untuk misalnya anak milenial, ya nggak mungkin kan pakai suara yang besar atau bapak-bapak gitu kan, mungkin tidak mewakili gitu kan. Jadi yang mewakili adalah suara-suara yang memang mendekati untuk bisa diterima oleh kaum milenial gitu. Mengikuti pasar mungkin ya. Bisa jadi mengikuti pasar. Oke, saya mendingan ditanya nih daripada. Iya, kalau saya mendingan ditanya, kalau menjelaskan saya juga bingung ya apa yang mau saya jelaskan. Saya tanya dong. Gitu, kayak tadi juga saya. Oh iya, oke, silakan. Ini kalau melatih vokal suara itu gimana? Kalau double kan biasanya beda-beda tuh suaranya, ada yang kayak mirip si Unyil, ada yang mirip si Otan, itu gimana cara ngelatihnya, Mas? Oke, saya mau tanya dulu sama moderator ya. Ini sudah sesi tanya jawab belum ya? Takutnya nanti saya salah. Sebenarnya nggak boleh tanya jawab ya. Belum ya? Sebenarnya belum sesi tanya jawab. Iya. Jadi nggak, maksudnya dari moderator deh. Mungkin dari moderator nanya ke saya gitu maksudnya. Karena ya paling dari saya sih sekitar ya segitu aja sih untuk penjelasan antara perbedaan antara dubbing dan voice over. Oh mungkin ini kali ya. Gini deh. Siapa aja sih yang bisa jadi dubber? Ya kan? Siapa aja yang bisa jadi dubber, siapa aja yang bisa jadi voice over kali ya. Oke. Untuk orang bisa menjadi seorang dubber atau voice over, mungkin bisa yang saya tahu aja ya. Satu, yang jelas ya bisa bicara dengan jelas, ya kan? Artikulasinya dan intonasi dan segala macam, itu satu. Terus ya kedua, bisa membaca dengan jelas juga. Ya, bisa membaca dengan jelas. Terus yang ketiga, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang mungkin mempunyai kekurangan ya, mempunyai kekurangan misalkan agak cadel misalkan. Nah, di sini saya hanya menjelaskan ya sebaiknya untuk menjadi seorang dubber itu tidak cadel. Ya kan? Itu. Terus siapa lagi sih yang bisa jadi seorang dubber? Itu siapapun bisa. Itu dari anak kecil sampai orang tua pun bisa, karena di dunia dubbing dan voice over itu kita bukan pekerjaan yang harus misalkan kita harus ngelamar kayak di kantor gitu ya, harus pakai CV bla bla bla, lulusan ini lulusan itu, tidak. Dari anak kecil pun, dari anak TK pun itu bisa jadi dubber.
Bahkan nenek-nenek pun atau kakek-kakek pun bisa jadi seorang daber. Tapi sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan peran, atau sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan gitu kan. Itu sih yang bisa saya kasih tahu. Ya sekali lagi saya bilang tadi ya, bisa bicara dengan jelas, bisa membaca dengan jelas, artikulasi juga jelas. Terus kalau bisa jangan cadel, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka yang mempunyai kekurangan dalam penyebutan huruf R itu ya tetap bisa gitu kan. Nah terus apa sih namanya? Benar. Ada yang bilang misalkan gini, Kak, apa sih syarat jadi seorang daber? Tadi itu salah satunya. Terus, Kak, saya pengen jadi seorang daber nih, tapi suara saya jelek, cempreng atau gimana lah gitu ya. Kayak nggak bagus deh, nggak kayak daber, seperti daber-daber yang ada. Itu pandangan yang salah menurut saya. Karena untuk menjadi daber itu tidak mesti suara bagus. Karena di sebuah produksi film ataupun yang sesuatu yang kita dubbingin itu nggak melulu harus suara bagus. Memang itu ada juga memang yang dibutuhkan suara bagus, suara cantik, ada juga yang mungkin suara anak-anak, suara kakek-kakek atau suara nenek-nenek, itu juga diperlukan. Jadi jangan merasa minder ketika merasa, Kak, suara saya jelek deh, bisa nggak sih saya jadi daber gitu kan? Bisa, asal kamu punya kemauan, punya kemauan untuk memang, gue pengen jadi daber nih. Tapi tentunya dengan cara yaitu misalkan ikut pelatihan dulu, ya kan, dengan apa sih namanya, belajar dulu lah, minimal belajar di rumah. Gimana caranya? Yang paling gampang adalah kalian bisa belajar itu, misalkan ada film yang ada subtitling, ya kan, ada subtitling. Coba deh kalian ikutin ketika si tokoh tersebut sedang bicara, ada titlingnya, kalian ikutin. Nah, sampai seberapa kalian bisa mengikuti lip sync si karakter tersebut, gitu. Itu sebetulnya yang paling mudah ya, istilah bisa dipelajari di rumah ataupun dengan membaca ya buku atau apapun yang untuk melatih artikulasi kita, untuk melatih kecepatan kita dalam membaca sebuah dialog atau sebuah naskah. Itu juga cara yang paling mudah. Tapi memang ketika nanti masuk ke dunia dubbing itu mungkin gini loh, banyak juga yang menganggap dubbing itu cuma ngomong doang. Ya nggak sih? Banyak yang saya dengar kayak gitu. Oh, dubbing itu cuma ngomong doang ya, gampang, bla bla bla. Sok buktikan, coba. Karena banyak sekali saya, bukan banyak deh, contohnya salah satu. Gini, pada saat itu ada sekelompok dari anak sekolahan yang mengunjungi, mereka pengen tahu gimana sih proses dubbing. Mereka dengan entengnya menganggap, oh dubbing gitu doang ya, oh dubbing gitu doang. Oke, silakan, coba masuk. Begitu sampai studio, mereka tidak bisa apa-apa. Bahkan mengeluarkan suara pun mereka tidak bisa. Gitu. Jadi ya, kita jangan pernah menganggap remeh sebuah profesi, baik itu ya profesi daber atau profesi apapun, jangan pernah meremehkan. Karena mereka pun pasti punya keahlian-keahlian tersendiri ya. Kayak misalkan daber mungkin ya dia punya kalian untuk berbicara dengan baik atau gimana. Nah, begitu dengan profesi lainnya. Jadi ya intinya jangan pernah meremehkan suatu profesi apapun. Nah, intinya kalau mau belajar untuk menjadi daber ataupun seorang VO itu paling tidak tadi dari belajar sendiri di rumah, kedua bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang sudah ada banyak. Bahkan teman-teman saya pun membuka pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang daber ataupun menjadi seorang VO. Gitu. Sip. Wah, ya. Keren sekali nih, Mas, penyampaian materinya malam ini. Oke. Baik. Udah ya? Dan saya udah ya? Mungkin, iya Mas. Mungkin itu saja dulu penyampaian materi yang disampaikan oleh Mas Ilman. Saya ucapkan terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Ya, untuk mengingat waktu juga yang kita juga terikat oleh waktu, maka selanjutnya saya mempersilahkan kepada Mbak Iva. Aduh. Halo Hai. Mbak Iva. Halo, selamat malam. Malam juga. Tapi jelas ya suara saya ya? Terdengar jelas? Iya Mbak, jelas. Oke. Iya.
Ya, Baik, mau saya jelasin persilahkan. apa? Lanjutin ya pastinya. Oke, lanjut lah Bang. Rugi Bang kalau nggak lanjut. Iya, kalau nggak lanjut biar ya. Mantap. Silak. Siapa nih? Mungkin lanjut aja kali ya. Nungguin moderatornya Yuk, dulu, Bang langsung Muklas. nunggu yang moderator. Tapi kalau materi kayaknya udah Udah lah, ke itu Bapak, udah senior langsung aja, Mbak. banget ya. Enggak lah, Nggak masih apa Kak. belajar saya juga. Masih belajar. Mbak Iva, Sama ini Sharing-sharing, kita Kak, masih untuk nambah. menunggu Ya, moderator. halo. Kayaknya memang ada kendala juga untuk gabung ya. Jadi Mbak Iva boleh dilanjutkan karena kan Mbak Iva ini Oke, santai. voice over talent untuk brand dan juga company profile ya pastinya berbeda dengan pengalamannya Kang Ilman. Boleh di-share Mbak sebenarnya gimana sih ini ya? Justru Iya, betul. bertalent tuh di masa-masa seperti ini gitu ternyata membawa berkah. Boleh ceritain Mbak perbedaannya dengan TV kan pasti banyak gitu ya. Kalau pengalaman Mbak Iya, sendiri kalau seperti apa? Pengalaman. Oke, Moderator langsung. jadi waktu ini langsung ya saya. Boleh. Jadi memang waktu pas pandemi ya, waktu pas pandemi itu memang kan di rumah aja ya. Jadi dulu perasaan pengen deh jadi penyiar radio tapi belum kesampaian karena harus pindah-pindah keluar kota. Nah, akhirnya pas saya apa ya kira-kira terus saya ingat oh ya dulu pernah punya kartun gitu kan, dubbing gitu. Iklan di TV terus akhirnya mencobalah pas lagi rebahan gitu kan. Itu siapa? Mas Bimo, Mas Bimoki tuh kan udah terkenal tuh. Bimo Ternyata Kusumo ini ya? orang ini. Akhirnya saya telusuri, saya lihat ternyata ada komunitas dan ternyata dunia VO dan dubber itu seperti ini. Terus saya hampir setiap hari silahkan lagi dari mulai latihan iklan terus latihan ngisi-ngisi yang emang saya itu kadang orangnya nggak bisa biasa gitu ya kalau misalnya ngisi nyoba-nyoba apa ya ngedubbing kartun kan dengan teks yang sama dengan di TV kan emang udah biasa gitu kan. Kadang sama saya suka diplesetin gitu kan. Kayak mulai dari teksnya gitu. Terus nggak tahu kayak di rumah boring gitu kan. Gabut nih, bikin-bikin parodi gitu. Jadi video-video saya gitu yang buatnya kocak ini gimana tertutup atau apa ya pokoknya mah ketika saya buat video parodi itu ya yang ada di ide saya keluar tiba-tiba ya saya parodiin gitu gitu sih sekilas yang kenapa ada yang mau ditanyain? Dilanjutin aja dulu Mbak. Dilanjutin gitu. aja dulu. Iya yang saya nggak nyangka itu saya pokoknya ketika saya mulai bikin parodi itu nggak ada alat-alat record sama sekali ya pakai HP aja sampai ya pakai bikin parodi itu cuma pakai HP doang gitu. Mau nanya Mbak Iva. Gimana? Kalau boleh tahu Mbak Iva ini sebelum jadi itu voice over atau isi dubbing, apakah sebelumnya terinspirasi dari seseorang seperti penyiar atau jurnalis atau siapa? Enggak. Sama sekali bukan. Jadi asli emang kan ya mungkin belasan tahun yang lalu terus pas lagi pandemi menggali
yalah mimpi yang dulu terkubur gitu. Gitu Ini ceritanya. Mbak Ipa, kalau boleh Mm-mm. tahu gimana caranya Mbak Ipa agar viewer atau penonton di YouTube itu tertarik begitu melihat parodi atau konten YouTube yang dibuat, biar banyak Jadi, itu gimana Mbak? jadi emang saya tuh misalnya kan bikin lihat ini nih, lihat nemuin potongan-potongan film gitu kan, potongan film entah tuh di IG apa di YouTube kan suka ada potongan klip film apa, film Disney atau film apa gitu kan. Betul, Terus betul. tiba-tiba kepikiran ini lucu nih kalau misalnya ceritanya kayak gini gitu. Jadi biar biasanya penonton itu lebih tertarik kalau kita bikin suatu cerita yang apa ya, kayak kehidupan sehari-hari mereka gitu. Wah, Misalnya saya tuh kan pernah buat parodi tahu bulat gitu ya, yang itu bener-bener absurd banget. Terus nggak tahu tiba-tiba baru baru saya posting berapa hari kemudian itu saya baru bikin akun IG Favoice itu kan. Terus saya buat parodi yang Rapunzel. Saya nggak tahu nih kalau kalau sebenarnya yang pengisi suara aslinya tahu sih, cuman saya kadang aduh saya takut dilabrak juga gitu ya kan. Cuman betul, saya udah betul. bilang sama pengisi suara aslinya tuh kan Mbak Tisa Julianti. Saya udah aduh saya takut karena saya buat parodi ini kan. Cuman saya mikir ya udah ini niatnya buat hiburan. Saya niat buat hiburan, terus ya kan masa pandemi itu kan aduh kayak udah bikin apa ya, otak tuh kalau Sunda mah jangar gitu ya. Jadi bikin mereka gitu kan. Yang penting mah isinya itu yang enggak menjatuhkan yang lain, atau Betul. jadi biar lebih biar orang lebih tertarik, viewer lebih tertarik sama konten kita itu, masukin ide-ide cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari aja gitu. Kayak tahu bulat kemarin atau apa yang pokoknya yang berhubungan dengan kita. Biasanya itu lebih suka para netizen gitu. Gitu Kang Muhlan. Berarti itu Mbak nggak fokus di apa namanya ya, kayak khusus ini kalangan remaja atau langsung umum begitu. Apanya tuh? Maksudnya ide Bikin videonya gitu. maksudnya ide ceritanya, iya. Oh, enggak. Jadi Iya. kadang kalau lagi saya tuh kadang ngedapetin ide kalau lagi ngelamun tiba-tiba tren gitu. Kalau misalnya scene yang tadi dimasukin ide cerita kayak gini kayak lucu deh gitu. Karena lagi ngelamun tiba-tiba muncul ide gitu kan, sama saya langsung masukin gitu. Jadi nggak harus buat konten remaja atau anak-anak, ya buat semua umur sih aku mah. Yang terlintas di ide aku ya aku masukin ke video itu gitu. Gitu. Jadi ya refleks aja gitu. Gimana? Baik. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab. Gimana nggak Ipa? Kalau masih ada kalau untuk materi mah, ya kalau ya mungkin tapi kalau untuk materi mah kayaknya udah Kang Ilman udah ini ya, udah full banget. Iya, udah betul. Ini enggak sama aja. Iya. Baik, mungkin itu saja. Saya dong mau tanya. Baik, mungkin itu saja yang disampaikan kepada kedua pemateri kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya tetap ucapkan terima kasih, dan selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin yang pertama ada Mbak Rahayu. Halo Mbak Rahayu. Halo, makasih. Mau tanya dong? Saya dulu nanya ya. Ya, silakan. Halo. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ilman sama Mbak Iva. Selamat malam Teh Rahayu.
Pernah. Ini ada beberapa pertanyaan buat kalian berdua gitu. Pertama ini, saya tadi tertarik dengan Mas Ilman, tadi ada sempat menyinggung masalah lip sync ya Mas ya? Iya, betul. Itu gimana sih Mas tekniknya seorang dubber itu untuk dia mengisi suara tuh saat lip sync? Jadi dulu waktu SMA kan saya pernah ikut kegiatan teater ya Mas ya. Jadi kami itu waktu saat pentas gitu kan kita pakai sistem lip sync juga gitu kan. Jadi kalau di saat itu kami itu merekam suara sendiri, baru nanti ketika saat pelaksanaannya ya udah, saat latihannya ya udah dengan seperti biasa gitu. Nah, kalau di dunia dubbing sendiri itu seperti apa? Karena dia kan mengisinya kan lewat gambar-gambar animasi gitu kan. Kayak Betul. itu kan. Nah, itu gimana? Apakah kalian itu, teman-teman itu menggunakan teknik yang sama, maksudnya udah suaranya dulu baru nanti animasinya yang disesuaikan, atau sebaliknya justru animasinya dulu baru suaranya menyesuaikan? Kalau di kami kan biasanya kita rekam dulu suara kita, baru nanti ketika gerakan-gerakan tubuhnya menyesuaikan gitu loh. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, gimana caranya, atau mungkin ada tips atau trik, gimana caranya biar kita itu bisa menghasilkan jenis suara yang beragam. Jadi kan saya itu mulai, dalam beberapa waktu ini kan mulai tertarik dengan kegiatan mendongeng ya. Nah, kalau kita mendongeng itu kan kurang lebih sama, kita harus bisa memberikan beberapa karakter gitu kan Mas dalam cerita kita gitu kan. Gimana, ada tips dan triknya nggak? Kayak misalkan kalau misalkan ketika saya membawakan ceritanya ada seorang kakek atau suara raksasa, jadi kan saya harus berubah tuh suaranya. Nah, itu gimana? Ada tips dan triknya nggak untuk biar kekayaan jenis suara kita itu ada gitu? Terus yang ketiga, ini agak banyak. Terus yang ketiga, banyak ya? Mangga Kang Ilman. Terus yang ketiga, kalau menurut kalian berdua, kira-kira prospek ke depannya profesi sebagai seorang dubber dan seorang voice over itu gimana kira-kira? Oke, mau siapa dulu nih? Ilman Mau siapa aja dulu? lah. Mungkin Mas Ilman dulu. Salam. Siapa? Mas Ilman dulu. Saya? Iya. Oke, tadi menanyakan tentang teknik dubbing itu seperti apa ya, terutama lip sync ya. Nah, tadi tadi Mbak Rahayu ya, dia pernah membuat sebuah pertunjukan lah ya, mungkin pertunjukan ya. Artinya pertunjukan, merekam suara dulu, baru diperagakan nanti ya. Itu mungkin parodi, lebih ke parodi ya. Ataupun drama, cuman kita hanya komat kamit mengikuti audio yang ada. Ya kan? Nah, bedanya sama dubbing, kalau dubbing itu kan si tokoh sudah ada suaranya. Nah, kita itu menyulisuarakan, artinya nanti kita menggantikan suara aslinya, itu kita benar-benar harus mengikuti semua yang ada di layar tersebut. Misalkan ya tadi, dialognya seperti apa nih? Dia marah-marah kah? Dia nangis kah? Dia lagi gembira kah? Nah, itu kita harus ikutin. Itu dari awal sampai akhir tentunya kan. Nah, terus ya memang yang paling sulit dialami oleh bukan seorang dubber ya, maksudnya untuk pemula-pemula itu mereka mengakui susah sekali untuk mengikuti lip sync. Karena kita memang harus benar-benar mengikuti gerak lip sync tersebut sesuai kalimat yang ada di naskah. Misalkan nih, yang paling untuk mengikuti lip sync aja udah sulit ya, terutama untuk pemula. Bahkan ya bagi kami pun yang istilahnya sudah lebih dulu lah menerjuni dunia dubbing, itu pun masih yang namanya ya belepetan lah, masih kadang berantakan, artikulasi kadang suka nggak jelas. Karena kalau memang pas lagi dapat misalkan dia speednya enak lah, lambat, ataupun misalkan masih bisa kita jangkau, itu kita masih bisa, masih nggak ngos-ngosan ya. Tapi kalau ketika kita mendapatkan karakter atau tokoh yang dia berdialog cepat, itu adalah hal yang paling sulit. Karena kita harus tepat sesuai lip sync, kalimatnya pun harus tepat, terus ya emosinya juga harus dapat gitu kan. Nah, kesulitan lain lagi adalah ketika misalkan nih, bisa dibilang misalkan lip sync-nya cuma segini, ya, lip sync cuma segini, ternyata kalimatnya segini. Nah, itu gimana caranya? Artinya kita harus menambahkan harus mengurangi kalimat yang ada, tapi tanpa mengurangi arti. Misalkan gini ya, mungkin bisa saya kasih contoh gini. Misalkan
ibu saya hari ini ke pasar untuk membeli sayuran, ya kan? Ibu saya ke pasar hari ini untuk membeli sayuran. Tapi ternyata lip sync-nya itu hanya ibu saya pergi ke pasar. Nah, gitu gimana? Itu artinya seorang dubber atau pesulit suara pun itu diperlukan wawasan yang ya bisa dibilang cukup tinggi, karena di hal-hal seperti itulah yang membuat dubber juga harus kreatif. Dalam arti, wah, gue harus merubah nih kalimat ini nih. Bukan, tapi dengan tidak merubah arti. Tapi lip sync-nya tepat, artinya pun tidak berubah. Ya, artinya kan misalkan gini kan tadi, ibu saya hari ini pergi ke pasar untuk beli sayur, tapi ternyata ibu saya hari ini pergi ke pasar, cuma sampai situ. Nah, itu gimana cara merubahnya? Ya sudah, harus ada beberapa kalimat itu memang harus dibuang, tetapi tidak merubah artinya. Gitu. Itu memang hal yang paling sulit itu ketika mengikuti lip sync, emosi dan apa ya? Ya pokoknya salah satunya itu. Terus apa lagi tadi? Intinya pokoknya kita mengikuti lip sync itu memang agak PR lah istilahnya. Oh, terus yang kedua lagi tadi? Itu gimana caranya biar keragaman jenis suara kita itu jadi banyak gitu loh, Mas. Ada tips dan trik gitu ya. Oke. Sebetulnya intinya gini, banyak berlatih. Gini, kita kan sering lihat mungkin di TV-TV atau di apa gitu kan. Oh, suara ini. Dulu pun saya juga ngeras gini. Bahkan awal pertama kali saya dubbing, pas denger suara saya sendiri, suara gue jelek amat ya. Pas udah jadi kok suara gue jelek banget gitu. Pasti semua akan merasakan ketika baru memulai terjun di dubbing, pasti akan merasa, kok suara gue gitu banget sih, jelek banget sih. Iya, tapi akhirnya gini, ketika melihat teman-teman yang lain, misalkan ya, dia dapat tokoh karakter utama dengan suara yang misalkan, wah keren, suara ganteng misalkan, atau ya suara-suara cemen kah, atau suara-suara karakter lain, ya intinya saya belajar, oh gue pengen coba deh suara kayak gini, gue pengen coba suara kayak gini. Itu artinya untuk memperkaya ya hasanah suara kita sendiri. Tapi ingat, ketika menjadi seorang dubber, itu jadilah diri kita sendiri, tapi tidak menjadi, misalkan tidak mengikuti orang lain. Misalkan ya, kayak gini. Oh itu ada misalkan Doraemon. Ah, gue juga bisa suara kayak Doraemon. Nah, itu selama si Doraemon itu masih ada, ya kamu hanya bisa meniru. Tapi kamu belum tentu bisa menjadi seorang dubber. Yang dibutuhkan adalah kita punya karakter sendiri. Walaupun nanti ketika kita sudah terjun, nanti kita mungkin ditantang dengan, bukan ditantang ya, keperluan project itu misalkan, pertama, misalkan saya dapat, contohnya satu project, pertama saya dapat peran yang, misalkan suara biasa kayak, misalkan kayak bicara kayak gini. Terus, saya ditambah lagi peran untuk karakter misalkan ya entah kakek-kakek ataupun anak kecil. Itu ya artinya kalau memang kita bisa, ya kita coba. Tapi kalau memang ternyata nggak masuk ya jangan dipaksakan juga sih. Itu jadinya intinya ya kita mengeksplor diri kita aja untuk lebih memperbanyak, oh gue bisa suara kayak gimana sih? Oh gue coba deh suara cemeng deh. Oh gue coba suara nenek-nenek deh. Atau gue coba suara princess deh. Itu bisa kalian coba sendiri. Dengan coba yang rekam aja sendiri di rumah gitu kan. Tapi ingat, jangan menjadi orang lain. Jadi kita juga harus punya karakter sendiri gitu. Oke. Yang terakhir, Mas. Ada lagi tadi? Oke, ya. Kira-kira ke depan prospek profesi ini itu gimana gitu? Oh, prospek ke depannya. Oke. Gini ya, seperti tadi saya jelaskan, saya memulai sebagai seorang dubber itu dari tahun 96. Sampai sekarang, alhamdulillah, saya nggak pernah mencoba profesi lain, saya nggak pernah mencoba bidang lain, dan bahkan bisa dibilang sampai sekarang dubbing ini lagi booming lagi, istilah lagi apa ya, menanjak. Maaf, bukan berarti saya apa ya membanggakan profesi saya sendiri, bukan, ataupun ria atau gimana. Justru bisa dibilang ya yang orang yang tadi kerja kena PHK, ya nggak sih? Terus ada yang harus kerja di rumah, ataupun dikurangi jam kerja, otomatis dikurangi
penghasilannya. Iya nggak? Benar nggak? Iya benar. Tetapi justru terus. Ya, kayak cerita Mbak Iva tadi ya. Iya, benar. Kita terus bahkan gini loh. Ya mungkin ini adalah apa ya? Ketika di masa pandemi orang kan, aduh, gue mau ngapain nih? Gue mau ngapain nih? Ada pihak tertentu yang bisa memanfaatkan gimana caranya ketika orang di rumah aja, tapi mereka tetap bisa enjoy menikmati hidup tanpa harus terbebani dengan kondisi pandemi ini. Nah, akhirnya timbullah ya mungkin ya kayak aplikasi-aplikasi yang istilahnya memberikan tayangan-tayangan, walaupun kita nggak bisa nonton bioskop, kita nggak bisa apa gitu, tapi kita bisa menonton film yang memang kualitas baik. Mungkin kalian ngerti ya, maksudnya kayak gitu ya. Nah, itu artinya pekerjaan kami, alhamdulillah, yang tadinya istilah cuma buat TV nasional ataupun buat TV berbayar, ada juga bertambah lagi lah channel-channel lainnya yang membutuhkan tenaga kami gitu. Nah, begitupun misalkan kayak contoh saya misalkan ya, sebenarnya saya sih kayak ketika orang bilang setahun ini work from home, saya sebetulnya sudah dari 7 tahun yang lalu, bahkan 8 tahun yang lalu sudah work from home untuk mengerjakan proyek tahu nggak sih ini. Jadi saya udah nggak kaget, ya misalkan ketika saya nggak ada proyek di luar nih, saya tetap menjalankan pekerjaan saya di rumah tanpa harus keluar rumah, tapi tetap menghasilkan uang gitu. Baik itu program tahu nggak sih, bahkan sempat iklan-iklan pun saya kerjakan di rumah gitu. Jadi artinya profesi kita itu profesi kami sebagai dabar itu tidak melulu harus keluar rumah, harus ke tempat di mana kita harus berinteraksi sama orang gitu kan, bertemu langsung atau berkumpul. Tidak. Artinya kita masih bisa melalui audio. Cukup dengan alat yang kita punya di rumah, itu kita masih bisa menghasilkan uang. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun, ya istilahnya profesi dabar, kalau menurut saya, ke depannya, ya insya Allah, saya pun tidak bisa, pasti profesi dabar itu pasti akan gimana gitu. Saya juga nggak bisa bilang kayak gitu. Karena jujur, di dunia sulis suara ini, bisa dibilang itu naik turun. Ada namanya naik turun. Kadang kita ya lagi memang job itu lagi banyak, bahkan kita kewalahan. Waduh, sampai capek atur jadwal sendiri, ya kan? Mau kerja di rumahnya, ataupun kerja dari studio dari satu studio ke studio lain. Tapi ada kalanya juga, misalkan, job lagi sepi nih. Nah, itu gimana? Ya pintar-pintarnya kita sendiri untuk mengatur apa yang sudah kita dapatkan supaya nanti ketika ada kalanya job itu sepi misalkan, itu kita masih bisa memanfaatkan apa yang sudah kita dapat ketika kita mendapat pekerjaan yang banyak. Begitu. Oke. Ya. Makasih banyak. Baik. Sama-sama. Mungkin cukup penjelasan dari Mas Ilman. Mungkin kita lanjut ya, berhubung kita juga dibatasi oleh waktu. Baik, kita beralih ke penanya kedua, yaitu Bang Ripo. Assalamualaikum Bang Ripo. Halo Bang. Kemana? Mungkin Bang Ripo-nya ada kesibukan. Mungkin saya tanya dong Bang. Iya, ini dulu ya. Ya sebelumnya ada Erlangga Sonjaya. Halo. Ya, halo. Erlangga. Ya, halo. Erlangga mau bertanya ya kepada pemateri kita. Halo. Ya, selamat malam. Untuk Kang Ilman dan Riva. Iya. Bagaimana sih ngapalin suara dabar yang beda-beda gitu dari suara A ke suara lainnya? Maksudnya? Oke. Merubah gitu? Ya,
dia merubah suara Merubah A ke suara suara. lainnya, tapi tetap sama. Tapi tetap sama gitu. Jadi nggak rubah-rubah. Jadi beda-beda karakter. Merubah. Oh, Baik. benar-benar. Sok buat Teh Iva mungkin. Mungkin Mbak Iva, giliran Mbak Iva. Iya, betul. Silakan Mbak. Oh. Jadi oke. Jadi gimana caranya supaya bisa suara kita berubah beberapa karakter gitu? Kang Ya. Erlangga, betul? Mungkin. Ya. Halo. Udah Ya, Oh gitu. iya. Oh gitu. Oke. Kalau saya sendiri ketika mengisi parodi dubbing parodi itu, jadi ada suara dari tenggorokan, ada suara dari diafragma, macam-macam ya, ada suara perut, makanya bisa berubah-berubah. Jadi misalnya kayak mungkin ada yang pernah lihat video saya yang parodi princess di sini, yang banyak si putrinya itu kan kebetulan saya semua yang isi. Pernah ya? Ada. Ya, jadi itu kebetulan semua saya isi suaranya. Kalau kita latihan terus ya, kita bisa karena terus latihan, jadi kita bisa coba suara anak kecil, oh begini ya, terus suara dewasa seperti ini. Tapi ketika saya mau ngeparodiin itu, saya kan dengerin dulu suara aslinya tuh. Saya dengerin suara aslinya, oh kayak gini ya, oh si Vanellope yang kecil tuh agak-agak serak gitu kan. Terus kalau suara yang putri, kan putrinya banyak banget dari suara yang dikeluarkan mulai dari tenggorokan, suara perut itu bermacam-macam. Jadi nggak semuanya. Kayak kalau suara dada itu suara apa ya? Dia lebih ngebas dia. Misalnya pas saya ngisi suara Putri Pocahontas tuh yang rambutnya panjang. Ada yang tahu? Yang bawa tongkat tuh biasanya. Itu. Jadi suaranya lebih ke dalam gitu. Ada apa? Siapa kau? Gitu. Jadi lebih ke apa Kang Ilman, diafragma ya namanya kalau nggak salah. Jadi lebih ke Kenapa? ngebas gitu. Yang suara Iya. ngebas gitu kan diafragma ya. Nah, Kang Ilman Iya. lebih jago gitu. Jadi ya betul ya. Jadi kayak misalnya suara yang Pocahontas itu saya pakai suara dada. Jadi kayak halo 1 2 3 nah gitu. Cuman saya masukin ke dubbing. Terus kayak suara yang lucu-lucunya kayak Rapunzel gitu, saya pakai suara tenggorokan. Hai, bagaimana? Oh, seperti itu. Oh ya, terima kasih gitu. Jadi lebih ke centil, lebih tipis gitu kan. Hai begitu gitu. Gitu. Pasti mungkin ada yang tahu ya, si kecil makin melunjak ya bun. Itu parah banget sih. Aku masukin itu di dubber. Itu yang Rapunzel ngisi itu kan. Terus kalau si Vanellope itu saya serakin suaranya kayak oh of course gitu. Aku serakin dikit suaranya dari tenggorokan. Jadi beda-beda suaranya itu dari cara cara kita ngeluarin suara, apakah dari tenggorokan, apakah dari perut, apakah dari dada, itu beda-beda, bisa keluar suaranya beda-beda juga. Gitu kalau saya mah Kang Erlangga. Kalau cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Maaf. Terima kasih. Baik, mungkin penanya kedua itu saja. Kemudian kita lanjut karena berhubung penanya juga ada banyak ini dan juga waktu kita jadi dibatasi lewat. Kemudian penanya selanjutnya mungkin bisa bertanya to the point saja agar tidak berbelit-belit, agar pemateri langsung paham apa yang disampaikan. Kemudian penanya ketiga saya memberi kesempatan kepada Awang Sabili Perdana karena dari tadi saya lihat dan tidak sabar ingin bertanya kepada pemateri. Singkat dan padat ya. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih ya moderator dan juga telah menyediakan waktu kepada saya. Oke Bang, ini kan saya ingin langsung bertanya kepada Mas Rahmat Ilmanto. Ya Bang, untuk kita ini kan untuk menjadi seorang VO itu diperlukan suara yang
jernih dan juga bagus. Saya juga kan PO itu kan talent ya Bang, atau bakat ya. Jadi bagaimana sih jika seandainya kan kita itu tidak terlalu berbakat ya Bang, dan juga masih pemula ya Bang, minta tips dan caranya untuk mereka yang ingin jadi VO dan juga memulai karirnya di sana Bang. Seperti apa ya Bang tips dan juga caranya agar kita bisa berkarir di sana Bang, terutama bagi seorang pemula dan juga yang tidak terlalu memiliki bakat dalam bidang VO Bang. Terima kasih Bang. Baik, mungkin bisa langsung dijawab saja Mas Ilman. Oke. Ya, saya akan mencoba menjawab. Sebetulnya gini, tadi kan sudah saya jelaskan juga ya. Ada yang bilang gini, wah suara saya jelek nih. Bisa nggak sih saya jadi seorang dubber? Bisa. Intinya apa? Mau belajar. Intinya mau belajar, punya niat gak? Kalau cuma pengen doang, tapi tanpa disertai niat dan dan kemauan gitu kan untuk serius, ya nggak akan bisa. Siapapun pasti bisa kok. Apalagi misalkan yang baru-baru seperti tadi saya bilang, itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang misalkan kalian mau jadi dubber kah, mau jadi VO kah gitu kan. Itu banyak sekali. Nanti kalian akan dilatih di sana. Jadi jangan pernah ngerasa, aduh gue nggak ada ini nih, nggak bisa nih. Tapi gue pengen nih. Intinya, maju aja dulu, coba aja dulu. Terus cari-cari informasi, gimana caranya supaya saya tuh bisa jadi seorang dubber ataupun seorang VO. Itu, intinya awalnya dari ada kemauan, terus cari-cari informasi, ikutlah pelatihan. Karena, ini sekali lagi saya tekankan, memang tadi bilang nggak ada bakat ya. Kalau di dunia dubbing yang saya tahu, memang hal yang paling mendasar itu bisa dibilang kita ada bakat dulu deh. Ada bakat istilahnya ya berani untuk bicara, berani untuk berimprovisasi. Nah setelah itu baru tuh ketika ada kesempatan kita coba. Misalkan tadi ikut pelatihan, nanti di situ kalian akan dilatih semua sampai kalian bisa. Bahkan itu bisa disalurkan. Karena mereka terutama teman-teman saya ini membuka sebuah pelatihan itu tidak cuma hanya memberikan sekedar pelatihan, tapi mereka bertanggung jawab untuk memberikan job-job setelah mereka selesai mengikuti pelatihan dari mereka, gitu. Sudah cukup? Mau nanggapi dong Bang, mohon izin. Iya silakan. Bagaimana boleh? Gini ya Bang, kan tadi gimana moderator, apakah diperkenankan? Ya, silakan. Ya baik Bang, kan tadi kan Abang bilang kan ada berupa pelatihan ya Bang. Kalau untuk kan saya kan orang umum ini ya Bang ya, nggak terlalu dekat Jabodetabek. Itu gimana Bang untuk cara mengikuti pelatihannya jika memang ada via online-nya gitu Bang? Terus kalau seandainya ini kalau mau otodidak dulu Bang, untuk pemula itu apa sih Bang dasarnya dulu Bang terlebih dahulu? Saya pengen tahu itu Bang, terutama dari segi VO gitu Bang, face over gitu Bang. Penasaran banget saya gitu. Iya. Ya terima kasih ya Boleh, Bang. silakan Mas Ilman. Ya sekarang ya. Oke. Sebetulnya gini. Justru di masa pandemi ini itu banyak sekali yang memberikan materi secara online. Ya kayak misalnya kayak gini juga nih, via Zoom kah atau apa. Jadi karena mereka awalnya memang mereka bertemu langsung, memberikan materi secara langsung, tapi karena di masa pandemi ini tidak bisa secara langsung, akhirnya tetap diadakan yang namanya kelas online. Itu ada, sampai sekarang pun ada. Selama ya mungkin pandemi ini belum berakhir ya tetap bisa melalui online, tapi ada juga yang sudah memulai dengan pelatihan secara langsung lagi, udah ada. Tapi ya tetap dengan diterapkannya protokol kesehatan. Terus tadi yang kedua untuk dasarnya ya, dasar untuk jadi VO sementara saya orang awam nih, saya jauh dari Jabodetabek misalkan. Seperti yang tadi saya bilang, belajar aja dulu. Satu, belajar membaca misalkan ya surat kabar kah, buku kah, majalah kah. Di situ coba dilatih gimana cara kita melatih membaca dulu. Pertama, bacalah dengan jelas dulu. A, B, C, D, E-nya itu harus jelas ya. Artinya itu artikulasi. Itu yang pertama. Kedua, coba baca dengan speed yang biasa aja dulu. Nanti setelah speed biasa sudah bisa, coba lagi dengan speed yang agak cepat. Nah, setelah itu coba lagi dengan speed yang agak cepat lagi. Nah, setelah itu sudah bisa, Pak, sudah paham. Terus coba memainkan intonasi. Misalkan ya, kita kan kayak dubber itu kan orang bilang cuma baca ya. Salah gitu loh.
Justru kita menghidupkan naskah yang ada gitu kan. Misalkan enak gak sih kalau misalkan ada kalimat begini, gawat aku kira kita hanya perlu bertahan hidup saja dalam misi ini, tapi apa-apaan itu, enak gak kedengeran kayak gitu? Ya, artinya kita latih. Oh, ada kalimat seperti ini, gimana supaya hidup? Misalkan dia sebagai tokoh yang jahat. Gawat, aku kira kita hanya perlu bertahan hidup saja dalam misi ini, tapi apa-apaan itu? Misalkan kayak gitu. Keren. Itu kan satu kita sudah berdialog dan juga sudah menghidupkan si karakter itu. Ataupun misalkan kalimat sedih. Kamu yang telah menembakkan suara tadi kan? Jadi kamu menggunakan kami sebagai umpan untuk memancing musuh. Itu sudah beda lagi. Nah, itu saja. Dilatih dari situ. Dari kalimat-kalimat yang sederhana, misalkan dia di buku cerita atau di apapun lah ya, komik Nah, terutama lebih enak di komik ya. Kan ada gambar juga kan, ada gambar, ada dialognya. Cobalah kalian menghidupkan kalimat yang ada di komik tersebut. Jangan cuma membaca dalam hati. Itu sebenarnya yang paling simpel. Dicoba aja terus. Oh, ini dia lagi ngapain nih, gambarnya marah. Cobalah dengan dialog yang marah. Dia lagi sedih, cobalah dengan dialog yang sedih. Seperti itu. Atau seperti yang tadi saya bilang, coba ikuti teks yang ada di film-film asing. Ikuti lip sync-nya. Dan seberapa kamu bisa mengikuti lip sync tersebut sesuai dengan titling yang ada di situ, yang ada di layar. Itu mudahnya sih. Baik, saya kira Cukup ya? cukup jelas